Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Gimana? Semua sehat? Alhamdulillah ya. Kita mulai. Apabila seseorang mendapatkan kenikmatan, keberuntungan atau kebahagiaan, biasanya orang yang melihat hal ini terbagi kepada dua golongan. Golongan yang pertama memandang iri hati. Apa? Kawin lagi, yang berani aja. Iri hati atau dengki terhadap nikmat yang orang lain dapatkan. Ia berharap bahwa nikmat yang diberikan kepadanya akan segera hilang lenyap dari orang yang beruntung tersebut. Golongan yang kedua memandang hal ini biasa saja. Baginya tidak sampai iri hati, apalagi sampai mengharapkan nikmat itu hilang lenyap dari orang yang beruntung tersebut. Tetapi sebagai manusia biasa, ia pun berkeinginan untuk mendapatkan nikmat yang sama. Dalam hal ini di dalam agama disebut ghibthah atau tanafus. Ghibthah itu artinya mendapat keuntungan, tanafus berkeinginan untuk berlomba mendapatkan kebaikan yang sama. Orang yang iri hati atau dengki adalah penyakit hati. Biasanya timbul dari marah atau benci yang tertahan, tersimpan di dalam hati dan belum meletus keluar. Tak ubahnya seperti bisul. Tahu bisul? Suaminya bosul. Bisul, paksul. Ini bukan bisul tapi bisul. Bisul adalah penyakit kulit yang di dalamnya mengandung nanah. Dia sedang berusaha keluar. Rasanya itu berdenyut-denyut karena belum pecah. Begitulah orang yang iri hati, yang dengki kepada orang, hatinya selalu berdenyut-denyut apabila melihat orang lain mendapatkan kenikmatan atau keberuntungan. Bahkan kalau ia melihat orang yang ia dengki begitu mendapatkan kenikmatan, itu kepalanya pusing 7 keliling, badannya gemetar, tubuhnya lemas karena memikirkan orang yang ia dengki. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada hambanya untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan orang yang dengki. Di dalam Al-Quran disebut hasad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Cirinya, tahu cirinya? Ciri orang dengki, mau tahu aja apa mau tahu banget? Nah, cirinya adalah pernah kan SMS-an
Bukan itu artinya. SMS di sini artinya senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Allah menggambarkan di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 120, wa in tamsaskum hasanatun tasukhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Dan jika kamu mendapatkan kebaikan, niscaya mereka yang dengki tadi akan bersedih. Tetapi jika kamu mendapatkan kesusahan, mereka bergembira karenanya. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan, selalu saja ada orang yang dengki terhadap nikmat yang Allah berikan. Bahkan di dalam satu riwayat dikatakan, sungguh bahwa setiap nikmat yang Allah berikan ada musuh-musuhnya. Tatkala ditanyakan siapa yang dimaksud musuh-musuh Allah, Rasulullah menjelaskan, ialah orang yang mendapatkan kelebihan dari Allah, dia mendengkinya, dia iri hati. Itulah musuh-musuh Allah. Kalau dilihat dari segi akidah, bahwa sebenarnya orang yang iri hati, dengki, hasad ini tidak suka, tidak ridho dengan ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya kenikmatan ataupun kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang adalah atas kehendak Allah. Kalau ada orang yang mendengki terhadap nikmat tersebut, berarti ia dengki kepada Allah. Karena karunia atau keberuntungan yang Allah berikan kepada seseorang adalah mempunyai rahasia dan ketentuan Allah sendiri. Sehingga orang yang dengki ini justru tidak akan mendapatkan apa-apa, bahkan berdosa kepada Allah. Ini terkadang orang yang udah dengkinya diubun-ubun itu sepertinya melihat orang yang ia tidak suka seperti musuh bebuyutan yang kesalahannya terlalu banyak sehingga sudah tidak lagi termaafkan. Apabila bertemu dengan orang yang seperti ini, dia berusaha untuk menghindar, dia berusaha untuk mengelak. Tetapi apabila terjadi kebetulan bertemu, tanpa logika yang jelas, refleks dari dirinya pasti buang muka. Nah, kalau dia buang muka, kebetulan di sebelahnya itu ada pemulung, mukanya ditangkap sama pemulung, rugi jadi besi tua itu muka. Jadi apa obat daripada penyakit iri hati, dengki, hasad ini? Ada dua. Yang pertama, ilmu. Dengan ilmu dia mengetahui bahwa orang yang ia dengkikan tidak akan pernah hilang, malah justru akan bertambah kenikmatan yang Allah berikan. Kenapa? Karena sesungguhnya orang yang didengki adalah orang yang terzolimi. Orang yang terzolimi berarti teraniaya. Kita tahu bahwa doa orang yang teraniaya tidak ada hijab baginya. Yang kedua, amal. Dengan amal dia akan bersungguh-sungguh
untuk mendapatkan kesenangan, kenikmatan yang sama atau bahkan lebih. Karena orang yang dengki biasanya ia justru lupa yang ada potensi pada dirinya. Ia terlalu sibuk memikirkan orang yang ia dengki. Energinya terkuras habis hanya untuk memikirkan orang lain, sehingga lupa kepada dirinya untuk mengembangkan potensi yang ada, mengembangkan kelebihan yang ia punya, sehingga dia akan dapat seperti orang yang ia dengkikan. Dengan amal, dia akan berusaha dengan ikhtiarnya, dengan kemampuannya, dengan segala vitalitas yang berada dirinya untuk mengejar apa yang ia inginkan dan ia cita-citakan. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Innallaha lama'al muhsinin." Maaf. Orang-orang yang berusaha sungguh-sungguh untuk mencari jalan Allah, niscaya Allah akan tunjukkan bagi mereka jalan-jalannya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi hasad tidak akan pernah ada manfaat bagi seseorang, dan hasad justru akan membuat dirinya tenggelam di dalam kedengkian. Oleh karenanya, marilah kita bangun potensi yang berada di dalam kita. Selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa inilah yang terbaik menurut Allah. Allah tidak akan zalim kepada hambanya, karena Allah, innallaha la yuhibbudz zalimin. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang zalim. Bagaimana mungkin Allah akan zalim kepada kita? Marilah kita bersungguh-sungguh untuk berikhtiar, mengejar untuk mendapatkan yang lebih baik. Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti dapat. Semoga menjadi perhatian kita semua, mendatangkan kepada kita kebaikan-kebaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.